kegiatan bisnis harus kalah. Ya, kemudian harus kalah dia dengan pentingnya menjaga kelestarian. Ini hanya mungkin terjadi kalau ada komitmen, ya, ada komitmen kita tidak buat kerusakan dalam konteks pemanfaatan kawasan-kawasan ini. Ya, jadi kita berikan apresiasi pada gubernur, ya, dan seluruh rakyat harus dukung. Ya. Seluruh rakyat Jawa Barat harus dukung. Seluruh rakyat harus dukung, karena ini salah satu cara memelihara alam. Ya, jadi spirit kultural, spirit spiritual itu harus menyatu dalam menjaga alam ini. Sudah betul itu, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena di samping argumentasi ekologis yang tadi sudah sangat khatam disampaikan oleh Syekh Muhammad MS Kaban, tapi saya kira yang nggak boleh kita lupa, gubernur itu adalah representasi pemerintah pusat. Ya, mewakili pemerintah pusat. Ia mewakili pemerintah pusat, dan karena itu kata-katanya, kebijakannya soheh, gitu kan. Jadi dalam hal benar akan ada nota dinas yang memprotes telah dilakukan eksploitasi dan intervensi yang merusak Taman Nasional Gunung Ciremai, itu harus didukung oleh publik, dan saya kira itu adalah suara juga pemerintah pusat, gitu. Dan kita tidak boleh lupa bahwa yang bakal mengalami resiko dan korbannya itu adalah warga negara, penduduk Jawa Barat, gitu ya. Dan saya kira ini langkah yang bukan cuma harus didukung oleh Jawa Barat, tapi didukung oleh seluruh penduduk Indonesia, seluruh warga Indonesia. Saya dari Medan, dari Sumatera Utara, Langkat, ada Taman Nasional Gunung Leuser, ada kawasan inti. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, ekonomi, lingkungan dan kehutanan, serta pendidikan dan budaya. Perkembangan kebijakan pemerintah daerah seputar lingkungan ini mulai kembali mengemuka. Pemerintah Jawa Barat dikabarkan akan melakukan protes kepada Kementerian Kehutanan sehubungan dengan ditemukannya sejumlah langkah-langkah pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (PNGC) yang memberikan izin-izin pengelolaan kawasan wisata, restoran, dan lain sebagainya, sampai pada izin air baku, pengambilan air baku di sekitar kawasan PNGC itu. Dan pemerintah Jawa Barat menilai ini tidak sesuai dan mengancam semakin parahnya kerusakan ekologis di Jawa Barat, termasuk banjir dan longsor. Seperti biasa, kita sudah hadir bersama narasumber kita. Pertama, Dr. MS Kaban, pengamat kebijakan politik lingkungan, dan Advokat Muhammad Joni yang tetap memberikan pencerahan kepada kita seputar pendekatan dalam perspektif hukum lingkungan. Bang Joni, Bang Kaban, sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya, karena ini cukup menarik soal Gubernur Jawa Barat yang akan melakukan protes nota keberatan. Mereka memiliki banyak data yang menurut pandangan pemerintah Jawa Barat ini mengancam semakin parahnya kerusakan ekologis di wilayah Jawa Barat, khususnya di TNGC, Taman Nasional Gunung Ciremai. Kita lihat sejenak cuplikannya yang ditayangkan oleh Gubernur Jawa Barat di channel
Problemnya gini, Bupati KDR kan ketika saya dichannelkan kemarin Deddy rapat saya Mulyadi tanya, secara nggak ada resmi. kali fungsional, tidak ada. Begitu ngomong pribadi, ada Pak. Gimana jadi pemimpin penakut? Ada Pak, yaitu apa TNGC apa? TNGC, Pak. Ya TNGC itu membuka ruang-ruang komersialisasi kawasan. Banyak sekali Pak yang sudah kami capture. Ada berapa TNGC yang merubah Ini surat kawasan? untuk penggunaan air saja Pak, ini ada udah satu, banyak nih Pak, ada belasan barangkali seperti itu Pak. Untuk wahana-wahana wisata juga banyak. Lah nggak boleh, Siap Pak. nggak boleh. Kami hari kemarin turun tangan Pak, dan kami langsung bersama dari aliansi masyarakat kuningan. Ya mereka harus mestinya kasih contoh. Kementerian Kehutanan itu termasuk TNGC itu tugasnya menjaga hutan, sebagai cagar alam, bukan membuat ruang usaha di kawasan hutan. Hutan bukan tempat usaha. Hutan dalam sejarah Sunda itu tempat untuk moksa, ya Pak. Terakhir film hutan itu kan juga artinya itu hutan itu tidak boleh diganggu, yang disebut dengan leuweung larangan. Siapa? Leuweung tutupan itu sekarang mah itu tuh Taman Nasional. Nah itu saya masih nanti kita itu ada izinnya enggak itu? Oke Pak, itu saya mungkin harus direview perizinannya Pak. Izinnya dari mana TNGC bikin kawasan? TNGC Pak, saya juga mungkin harus Nggak bisa. dipelajari dulu nih siapa tahu pasti regulasinya ada begitu yang membuka, sehingga TNGC juga ini memberikan izin-izin Pak. Ini banyak sekali Pak ini Pak. Ya udah kita tengok aja, walaupun itu kewenangan dia, tetapi justru itu menimbulkan kegelisahan bagi warga dan ancaman bagi alam, ya kita hadapin aja. Ya, karena adanya di kita. Loh, orang petingginya kan kalau kebanjiran nggak kebagian, kalau longsor nggak kebagian, tinggalnya di Jakarta. Jadi ini izin Pak, terdapat setidaknya 15 usaha kegiatan di sekitar TNGC, ini resto dan wisata. Kemudian 5 usaha juga di sebelah utara untuk pengambilan air baku, dan 15 izin usaha yang ilegal juga ada Pak, yang belum berizin. Dan ilegal pun dibiarkan oleh TNGC-nya? Iya Pak, baru Biarin aja. ini banyak. Saya nanti mau sampaikan, Ibu bikin nota, saya bikin surat ke Kementerian Kehutanan. Kita protes terhadap peristiwa itu. Enggak. Ini tim masih di lapangan Pak, sedang ngedrone, mungkin nanti Ya nanti bikin ini dampak dampaknya, kita minta ke Kementerian Kehutanan untuk dihentikan. Siap. Baik, Agaban. Pertama saya ingin komentar Bang Kaban yang tentu punya pengalaman, punya pemahaman seputar pengelolaan Taman Nasional. Di beberapa kesempatan yang lalu Bang Kaban bahkan sempat mengatakan bahwa Taman Nasional itu sama sekali tidak boleh diganggu, dan ada kasus di Raja Ampat. Nah ini ternyata ada juga kasus di wilayah tempat bermukim Bang Kaban ini di Jawa Barat. Seperti yang kita saksikan lewat tayangan tadi. Saya ingin komentar dulu dari Bang Kaban. Terima kasih Bung Adi, Bang Joni, dan para pemirsa sebangsa setanah air. Kita semakin prihatin, ya. Kita sangat prihatin ketika kawasan-kawasan Taman Nasional yang merupakan benteng terakhir, ya, benteng terakhir untuk pelestarian, ya, plasma nutfah dan produk-produk alam yang sangat spesifik, ya, di Jawa Barat, khususnya di Taman Nasional Gunung Ciremai. Kita harus tahu bahwa setiap taman nasional itu memiliki kekhasan, ciri khas yang dia harus betul-betul dipertahankan. Satu contoh misalnya seperti Owa Jawa, ya kan? Kita punya tuh kekayaan alam, sejenis primata yang disebut dengan owa Jawa yang jumlahnya semakin terbatas. Dia hanya bagaimana dia dipertahankan di alam itu.
Nah, Gunung Ciremai ya juga memiliki ciri khas yang harus yang saya katakan tadi, bagaimana seluruh plasma nutfah ya dan seluruh yang non timber ya, timber dan non timber yang ada dalam kawasan itu yang dia betul-betul terpelihara, Harus tetap terjaga ya. nah, dia harus tetap terjaga. Nah, kalau taman-taman nasional ini sudah jebol, sudah dirusak, itu recovery-nya itu butuh ratusan tahun ya, butuh ratusan tahun dan perlu perhatian yang sangat spesifik gitu. Nah, kalau misalnya ada pemberian perizinan, nah jadi harusnya ini yang dipertanyakan, perizinan ini memang taman nasional itu otoritasnya adalah pada pemerintah pusat. Taman nasionalnya. Ya, taman nasional itu ada pada pemerintah pusat, ada pada Kementerian Kehutanan. Kalau Gubernur Jawa Barat melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, itu sudah tepat. Ya, sudah tepat. Tapi timbul pertanyaan juga, apakah ketika pengusulan pemanfaatan kawasan taman nasional itu pemerintah daerah tidak tahu? Justru sudah dapat izin dari pemerintah daerah. Kan ini. Mungkin dari gubernur sebelumnya ini. Jadi ini jadi pertanyaan kan. Jadi satu sisi taman nasional itu adalah otoritas pemerintah pusat. Tapi ketika ada usulan-usulan pemanfaatan kawasan, itu apakah langsung ke pemerintah pusat atau juga ada peran-peran daerah? Nah, Prosedurnya harus ada rekomendasi dari Pemda. enggak, jadi harusnya pemerintah pusat harusnya strict. Ya, Walaupun ada usulan dari Iya. pemerintah daerah ya. jadi bisa menolak. Jadi pertimbangan tim. Nah, persoalannya apakah ada tim? Ya, tim yang meliputi lintas institusi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dulu ada LIPI, ada perguruan tinggi. Nah, kemudian dalam kawasan taman nasional itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan, seluruh kawasan taman nasional itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya ya, kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai itu belum ya ditentukan zona-zonanya, ya, ada yang disebut zona pemanfaatan, ada zona buffer, ya, kemudian ada zona inti. Nah, apakah perizinan itu masuk ke zona inti? Kalau itu terjadi, itu jelas-jelas pelanggaran, dan itu suka tidak suka harus dicabut, dan yang memberi izin harus diusut, ya, harus diusut. Nah, jadi kita hati-hati dalam pengelolaan taman nasional ini, ya, dan itu akan jadi sorotan. Nah, memang ya saya melihat bahwa banyak kepala-kepala daerah itu merasa bahwa karena taman-taman nasional ini ya memiliki nilai ekonomi yang bisa mengundang investor, sehingga mereka mengabaikan pemerintah pusat, ya, seperti misalnya pengelolaan kawasan taman nasional yang ada daerah NTT misalnya, itu full authority pemerintah pusat. Tapi kemudian gubernur itu memberikan perizinan tanpa memperhatikan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan pengelolaan taman nasional. Jadi apa yang dialami oleh Gubernur Deddy Mulyadi inilah yang saya katakan selama 10 tahun terakhir ini, itu pengelolaan kawasan itu betul-betul babak belur. Ya, jadi pemerintah pusat ya satu sisi tidak punya lagi ya kemampuan untuk melarang. Ya, padahal itu otoritas pemerintah pusat. Dan ini juga tentu ada kaitannya dengan bagaimana perhatian presiden. Ya. Jadi selama 10 tahun ini sepertinya semua itu silahkan saja. Ya. Nah, jadi kejadian di Taman Nasional Gunung Ciremai
ini adalah juga apa istilahnya, inilah wajah pengelolaan kawasan 10 tahun belakangan ini ya. Inilah wajah pengelolaan kawasan hutan kita yang terlalu stressing pada aspek ekonominya, lupa pada persoalan-persoalan ekologinya. Nah, ini berbahaya ya. Dan ingat, alam itu dia memberikan kesempatan, tapi ada waktunya alam itu akan marah. Nah, apalagi pada tingkat kemiringan-kemiringan tertentu dan sebagainya gitu. Maka Ban, dalam pernyataannya kita temukan di channel Kang Deddy Mulyadi, salah satunya Kang Deddy mengingatkan bahwa hutan, baik hutan lindung mau termasuk taman nasional, secara budaya, secara kultural harus dipandang sebagai moksa yang itu tidak boleh kawasan hutan itu menjadi kawasan bisnis. Nah, pandangan-pandangan kultural seperti ini, komentar Bang. Ya, kalau saya mengatakan itu bagus. Ya. Jadi memang kawasan hutan itu, katakanlah misalnya dalam Taman Nasional ada zona inti, ya, yang dia memang tidak boleh ada aktivitas apapun di situ, terkecuali itu semata-mata seluruh makhluk, ya, seluruh tanam-tanaman, pepohonan-pepohonan yang ada di situ, timber dan non-timbernya betul-betul menjadi keunikan tersendiri, dan itu harus dilindungi. Jadi kita harus memahami bahwa ketika dikatakan taman nasional, itu memang kita ingin memelihara dan menjaga supaya jangan ada plasma nutfah yang hilang. Termasuk hutan lindung ya? Ya termasuk, karena hutan lindung bagian saja gitu. Ya, fungsi-fungsi lindungnya untuk kehidupan masyarakat, fungsi-fungsi ekologinya. Ya. Nah, jadi aspek ekonomi itu ada sebenarnya gini. Di Jawa Barat itu tidak harus dalam kawasan taman nasional. Di luar kawasan taman nasional, menurut pengamatan saya, itu hampir 110 kawasan wisata yang bisa dikembangkan. Jadi tidak harus mengganggu. Tak perlu merusak hutan ya? Tidak perlu mengganggu kawasan-kawasan taman nasional. Biar taman nasional itu dia betul-betul terjaga dan terpelihara dengan ciri khasnya. Ya. Karena dia bagian dari satu sistem alam yang memiliki rantai, ya, rantai ekosistem yang itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Pak Kaban, sepengetahuan Anda, ini kan juga soal sering sekali benturan soal kewenangan, soal otoritas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara Kementerian Kehutanan dengan para kepala daerah misalnya. Ini sebenarnya gimana Pak Kaban? Contoh misalnya hutan lindung yang Kang Deddy beberapa kali dan bahkan sudah mencabut beberapa pengusaha yang mendapatkan izin tambang galian, kan banyak merusak itu. Nah, ini sebenarnya batasan-batasannya sampai di mana nih soal pengelolaan hutan lindung? Jadi saya ingin mengatakan ini, kalau hutan lindung, ya, untuk kegiatan tambang, ya, itu kalau dalam bahasa agama haram hukumnya. Jadi artinya sama sekali tidak boleh dilakukan dengan open pit, dengan tambang terbuka. Galian C kalau begitu tak boleh ya? Apalagi dengan batu atau apa gitu. Nah, jadi kita harus strict ini, ya. Jadi ini harus betul-betul ada sebuah komitmen negara untuk menjaga kawasan itu, dan kepala-kepala daerah harus ditanamkan kalau sudah hutan lindung, ya, itu tidak boleh lagi ada eksploitasi yang sifatnya open pit, terbuka, ya. Jadi bukan tidak boleh, ya, tapi tidak terbuka, ya. Jadi dia harus melakukan tambang dalam. Nah, jadi ini peran ilmu pengetahuan, ya. Jadi para ahli ilmu harus ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan-kawasan ini, apalagi misalnya hutan lindung. Karena hutan lindung itu memang fungsi-fungsi lindung. Yang dilindungi masyarakat, yang dilindungi itu kehidupan, ya. Ada faktor ekologinya, dan juga jangan lupa hutan lindung itu tower air, ya. Itu tower air. Dia menyimpan
Jadi ketika musim kemarau seperti apapun, kalau hutan lindungnya masih terjaga, itu pasokan airnya pasti tetap terpelihara. Kalau begitu tidak boleh juga dia disedot Apalagi air baku di kawasan hulu. apalagi itu kejahatan. Itu kejahatan. Jadi kegiatan bisnis harus kalah. Ya, kemudian harus kalah dia dengan pentingnya menjaga kelestarian. Ini hanya mungkin terjadi kalau ada komitmen. Ya, ada komitmen kita tidak buat kerusakan dalam konteks pemanfaatan kawasan-kawasan ini. Ya, jadi kita berikan apresiasi pada gubernur, ya, dan seluruh rakyat harus dukung. Ya. Seluruh rakyat Jawa Barat harus dukung. Seluruh rakyat harus dukung karena ini salah satu cara memelihara alam, ya. Jadi spirit kultural, spirit spiritual itu harus menyatu dalam menjaga alam ini, gitu. Dan teman-teman, kita coba lihat dulu pandangan-pandangan Bang Joni ini dalam perspektif. Bang Joni, setelah moratorium, tak lama setelah bencana di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Kang Deddy melakukan moratorium untuk tidak lagi memberikan izin pembangunan perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana. Terbaru, Kang Deddy mencabut izin perumahan yang ada di tebing-tebing di kawasan kemiringan-kemiringan yang memang sangat membahayakan. Termasuk protes Kang Deddy atas pengelolaan Taman Nasional yang ada di Gunung Ciremai. Pandangan Bang Joni nih? Sudah betul itu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena di samping argumentasi ekologis yang tadi sudah sangat khatam disampaikan oleh Syekh Muhammad MS Kaban, tapi saya kira yang nggak boleh kita lupa, gubernur itu adalah representasi pemerintah pusat. Ya, mewakili pemerintah pusat. Ia mewakili pemerintah pusat, dan karena itu kata-katanya, kebijakannya soheh, gitu kan. Jadi dalam hal benar akan ada nota dinas yang memprotes telah dilakukan eksploitasi dan intervensi yang merusak Taman Nasional Gunung Ciremai, itu harus didukung oleh publik, dan saya kira itu adalah suara juga pemerintah pusat, gitu. Dan kita tidak boleh lupa bahwa yang bakal mengalami resiko dan korbannya itu adalah warga negara, penduduk Jawa Barat, gitu kan. Dan saya kira ini langkah yang bukan cuma harus didukung oleh Jawa Barat, tapi didukung oleh seluruh penduduk Indonesia, seluruh warga Indonesia. Saya dari Medan, dari Sumatera Utara, Langkat, ada Taman Nasional Gunung Lauser, ada kawasan inti, ada kawasan buffer, penyangga. Kawasan inti itu nggak boleh diganggu, nggak boleh diusik, karena dia bukan cuma kayu, tapi di situ adalah plasma nutfah. Dan kalau itu terjadi di Taman Nasional, rusak kekhasannya itu, plasma nutfahnya, kayunya, keberagaman flora dan faunanya, keanekaragaman hayatinya, itu bukan lagi soal tegakan pohon yang hilang, itu sudah ekoside. Karena menghilangkan satu jenis, satu satu genom atau genus daripada spesies daripada plasma nutfah, itu ekoside, dan untuk mengembalikannya itu mungkin beribu tahun, gitu kan, untuk pulihnya. Dan dalam bahasa agama, menghilangkan satu plasma nutfah ciptaan Tuhan, wah, itu zalim yang luar biasa ya, Bang Kaban ya. Karena itu kan ciptaan Tuhan yang tidak boleh dimatikan, ekoside, gitu kan. Bang Kaban, itu yang pertama yang saya sampaikan. Sebelum dilanjutkan, Bang Kaban tadi menyebut pemberi izin di kawasan yang Anda sebutkan tadi, kawasan Taman Nasional, ini harus diusut. Apakah pengusutan ini punya potensi pelanggaran hukum? Ya sudah pasti, kalau tidak masuk ke Taman Nasional itu aja tanpa izin itu udah salah ya. Pidana. Apalagi membawa bara, memasukkan alat
kemudian menjadikan itu tempat untuk komersil, itu sudah sangat terang benderang, lebih terang dari sinar matahari di khatulistiwa itu kan. Jadi saya kira yang secara tersirat yang ingin dilakukan oleh Kang Deddy ini adalah bukan cuma minta itu dicabut, tapi diusut. Saya kagum sama Kang Deddy ini, dia kayaknya lahirnya cacat dalam tanda kutip, karena takutnya gitu kan. Nah, dia nggak mikirkan lagi ini punya tingkat kemarahan publik atau pengusaha atau apa. Elektabilitasnya pun nggak dipikirkannya lagi demi menjaga hutan, demi menjaga lingkungan, menjaga tritangtunya itu kan. Jadi saya kira apa yang dilakukan Kang Deddy ini bukan lagi hanya kebijakan Bangka Aban dan hukum, ini udah masuk ke dalam alam bawah sadarnya ya. Udah neuronya yang berpikir dan bekerja ini ya. Jadi hemat saya, apa yang terjadi ini sangat disayangkan. Benar fakta saya baca di media ada penggerebekan pada tanggal 8 pada kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Ya, itu adalah reaksi yang tepat, cepat, dan harus didukung. Karena memang Kang Deddy meyakini bahwasanya pertahanan benteng tadi udah jebol gitu. Kita aja yang nggak bisa melihatnya, tapi kalkulasi ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya sudah jelas, dan itu diamini, diperkuat dan dikukuhkan kesohihannya ketika Bangka Aban pidato di pengajian Alimbas yang menyebutkan situasi sekarang sudah amat gawat, darurat. Lingkungan hutan ini harus dijaga karena dia sudah situasi yang gawat. Dan itu yang dibaca oleh Kang Deddy. Walaupun membaca dan melihatnya tidak seperti kita melihat apa yang terjadi di lapangan atau di kasat mata, dia melihatnya jauh ke depan. Bahkan jangan-jangan dia sudah memprediksi apa yang akan terjadi kalau tidak dilakukan tindakan emergensi terhadap perizinan yang ada, hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, dan juga daerah aliran sungai yang dikoyak-koyak. Dan saya kira ini adalah langkah yang harus didukung oleh Menteri Kehutanan, pemerintah pusat, karena yang nggak boleh kita lupa beliau itu adalah representasi pemerintah pusat. Jadi ini soheh yang dilakukan. Mestinya kalau sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, gubernur, ya ini tinggal teknis administratif aja pencabutan itu. Saya kira itu, Abah Hadi. Anda juga tadi tidak hanya soal pencabutan, bahkan Pak Kaban menegaskan ini soal pemberian izin di kawasan-kawasan Taman Nasional itu tidak pidana. Dalam penegakan hukum kan pemberian sanksi itu kan harus memberikan efek jerah. Menurut Anda, haruskah atau menjadi prioritaskah mengejar para pemberi izin dan pengusaha yang mendapatkan izin? Ya, kalau itu kan sudah pada galitnya, dan itu bisa diturunkan, bisa direduksi. Pada masa Bangka Aban bisa turun kok angka kebakaran hutan, angka illegal logging bisa turun. Kan jelas ada ikhtiar yang bisa dilakukan, presidennya ada dan metodologinya ada. Kenapa tidak bisa dilakukan? Nah, tinggal sekarang keteladanan itu sudah ditunjukkan, diberikan oleh Kang Deddy, dan itu yang harus ditunjukkan juga oleh pemerintah pusat, oleh Menteri Kehutanan, masuk oleh aparat penegak hukum ya? Ya tentu, karena ini sudah jebol benteng itu. Dan ini yang harus dilakukan extraordinary, karena katakanlah itu pakai dimensi illegal logging, ini kan extraordinary. Tindak pidana kan bukan tindak pidana biasa lagi, ini udah luar biasa. Dia juga strict liability yang harus juga dipastikan ini bukan cuma menjaga manusianya, menjaga lingkungannya, menjaga hutan, menjaga tegakan pohon, menjaga plasma nutfah, yang itu adalah kehidupan. Jangan sampai ini menjadi nyata-nyata sebagai kejahatan ekoside yang kita tidak menginginkan itu. Jadi kita dukung Kang Deddy 100%, karena ini adalah langkah yang memang saya kok cocok kimia dengan pikiran dia, bahwa lingkungan hutan tuh nggak ada toleransinya. Karena hutan kehidupan itu adalah hukum yang paling tinggi gitu. Pak Kaban,
Di berbagai kesempatan Anda kerap mengingatkan publik, mengingatkan pemerintah bahwa gawatnya lingkungan alam di Jawa Barat ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kalau pada tingkat mengkhawatirkan, apa yang harus dilakukan pemerintah, termasuk yang harus dilakukan juga oleh warga masyarakat? Karena kalau sudah gawat, ini kan tak boleh ditawar-tawar lagi langkah-langkahnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah ini? Ya, kalau itu menyangkut kawasan, yang pertama sekali adalah pemantapan status kawasan. Jadi pemantapan status kawasan inilah yang merupakan faktor penentu. Ya, jadi jangan sampai tapak-tapak kawasan itu multitafsir antara satu institusi dengan institusi lain. Katakanlah badan pertanahan dengan kehutanan, kemudian pertambangan. Ini sering terjadi perebutan ke otoritas. Konflik kewenangan. Jadi persoalan konflik kewenangan ini. Nah, jadi pertama sekali harus ada langkah yang sangat revolusioner, progresif untuk pemantapan kawasan ini. Misalnya, harus ada penegasan lereng-lereng bukit dalam kawasan-kawasan hutan itu tidak boleh ada bangunan. Ya, banyak negara di dunia ini mereka sangat menjaga, tidak ada, sangat terpelihara. Bisa lihat di Jepang, bisa lihat di Korea, ya, bisa lihat juga di negara-negara Skandinavia. Nah, jadi mesti ada kedisiplinan. Ya, saya mengatakan mesti ada kedisiplinan kita untuk pemantapan status kawasan-kawasan. Apapun alasannya. Iya, karena begini, Bung Adi, saya mengatakan bahwa kalau negara ini serius, kalau pemerintah ini serius, kita mau mengelola kawasan hutan, katakan hutan produksi, saya mengatakan bahwa dengan 7 juta hektar hutan tanaman saja, ya, konsentrasi fokus, ya, 7 juta hektar hutan tanaman industri, ya, itu kita bisa menjadi nomor 3 dunia. Tapi serius ya. Nah, sekarang berapa luas, berapa puluh juta hektar kawasan-kawasan itu, ya, tapi tidak produktif, ya, tidak produktif. Jadi begitu juga pemegang-pemegang konsesi. Pemegang-pemegang konsesi itu hampir 30-40 juta hektar. Tapi hari ini produktivitas kita, ya, itu sangat rendah. Nah, ini berarti apa? Ada sebuah, ya, langkah konsolidasi yang harus bersifat total, bahwa kawasan, kalau kita mau bermain di hutan tanaman industri, cukup 7 juta hektar. Kan faktanya pemegang konsesi berpuluh-puluh juta hektar. Berpuluh-puluh juta hektar, tapi tidak produktif. Mestinya kita nggak punya hutang sebenarnya ya. Apa? Nggak punya hutang sebenarnya. Kalau efektif ini. Tadi saya mengatakan dengan 7 juta hektar hutan tanaman, kita bisa langsung naik ke ranking 3 dunia. Karena produktivitas kita. Tapi persoalannya ini kan nggak pernah serius nih. Ya, seakan-akan hutan ini diambil, dieksploitasi, sehingga isunya isu deforestasi aja. Akhirnya semua jadi frustrasi. Ini tidak produktif atau bocor-bocoran dari sisi produktivitasnya. Ada kebocoran. Ya Kan nggak masuk ke sistem keuangan negara dan pasti, ya pasti. Jadi semua kata-kata pelanggaran administrasi, penebangan di luar blok tebangan dan sebagainya, itu ujung-ujungnya, ya, penerimaan negara tidak tercapai. Nah, jadi kalau tadi ditanya apa, kita harus mantapkan tapak-tapak status kawasan hutan ini harus dikembalikan. Ya,
Jadi jangan ada lagi kasus-kasus taman nasional dieksploitasi ya secara berlebihan, pembangunan fisik lah, eksploitasi apa. Dia cukup keindahan alamnya, ciri khasnya itu. Peran masyarakat apa yang harus dilakukan? Ya, masyarakat harus diedukasi bagaimana masyarakat itu mendapat manfaat. Nah, ini yang belum. Ya, jadi kalau misalnya kawasan itu misalnya 1 tahun daerah itu didatangi oleh pengunjung sampai 40.000 orang misalnya. Nah, itu nilai rupiahnya berapa dan berapa yang harus dikembalikan pada masyarakat untuk menjaga dan memelihara. Jadi penerimaan negara bukan pajaknya itu harus betul-betul dikelola oleh kehutanan. Sekarang kan tidak begitu. Kehutanan ini jadi korban terus-menerus, ya kan? Dia ada penerimaan yang menghasilkan, tapi semua masuk ke Menteri Keuangan, tapi kemudian kehutanan tidak mendapat atau kurang mendapatkan perhatian yang serius gitu. Nah, ini banyak, berapa, mungkin lebih dari 1 juta hektar kawasan-kawasan hutan itu ada izin pemanfaatan kawasan untuk tambang. Tapi dari hasil tambang itu berapa persen yang masuk ke kehutanan sebagai penerimaan bukan pajak? Untuk kembali membangun, Untuk bagaimana masyarakat di sekitar hutan dapat dibina, dapat dikembangkan. Nah, ini udah puluhan tahun tidak pernah menjadi perhatian. Gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi saya mengatakan tapaknya beresin, kemudian, nah secara institusi ya mesti ada institusi kehutanan yang betul-betul ikut menjaga itu. Ya. Jadi mesti ada organisasi yang betul-betul solid menjaga tapak-tapak kawasan hutan itu. Jadi siapapun yang mau menggunakan tapak kawasan hutan, inilah yang paling menentukan, orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya ilmu. Ya, ibarat dokter, ya sakit apapun orang itu kan mesti dokter yang mendiagnosa. Nah, jadi tapak-tapak kawasan hutan ini harus melibatkan orang-orang profesional dari aspek kehutanannya. Nah, selama ini kan tidak. Ya, bisa bayangkan setingkat kepala dinas itu bisa alumni fakultas yang tidak ada sama sekali berhubungan dengan kehutanan. tapi kan bisa belajar Pak Kawa. Ini bukan soal belajar, ini persoalan ilmu. Ya, ini persoalan ilmu. Ya, jadi mesti memahami konteks kehutanan itu. Nah, barangkali Bang Joni, saya melihat memang rejim hukum kita selama berapa puluh tahun ini tidak ada lagi lex spesialis. Saya kira ini persoalan serius kalau kita ingin dalami ya. Jadi ini bukan persoalan ketidakjelasan wewenang antar sektor atau bidang, pertambangan, lingkungan, kehutanan, dan Pemda. Dan juga ada ya olah-olah tapak, batas, segala macam yang itu menjadi terlalu dinamis tapak-tapaknya, batas-batasnya. Sehingga nggak jelas. Sehingga tidak jelas, sehingga menjadi daerah yang kabur, bisa olah-olah gitu kan. Tapi saya kira yang disampaikan Bang Kaban atas pertanyaan Abah Hadi itu adalah nggak jelas juga ini yang namanya pasal 33 dalam sektor kehutanan ini. Oh iya. Karena akhirnya rakyat yang ada di sekitar hutan akhirnya sebagai penonton saja. Dibuatlah pemanfaatan hutan di kawasan hutan, diberikan izin untuk industri, tapi mereka tidak dilibatkan. Masyarakat hanya kebagian bala bencananya saja ya. Dah, itu adalah problem yang kedua atau nasib buruk yang kedua. Nggak bisa menikmati bagian daripada hak konstitusionalnya atas hak menguasai negara pasal 33 atas bumi air, dalam ini adalah hutan, dan segala yang ada di sana sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Tetapi ketika terjadi bencana, mereka yang menjadi korban. Lihat tuh Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat. Bukan cuma rumahnya hilang, sawah ladangnya hilang, kemudian anaknya meninggal, masjidnya juga tenggelam, dan juga mungkin harapannya untuk masa depan juga menjadi pupus gitu kan.
Jadi ada soal serius Bang Kaban dari sisi bagaimana Indonesia bukan cuma memanfaatkannya saja, tapi untuk siapa. Ya, saya kira dari pertanyaan dan jawaban Bang Kaban tadi jelas bahwa ada isu serius tentang siapa sebenarnya berhak untuk menikmati kemanfaatan dari hutan itu, yaitu adalah sektor yang tertinggal, yaitu rakyat, yang dia adalah pemilik kedaulatan Republik ini. Ini saya kira yang bisa kita harapkan, asa ini diajukan kepada Kang Deddy untuk bukan cuma memulihkan ekologisnya, tetapi juga hak masyarakatnya, hak lokalnya, hak adatnya, untuk bisa bagaimana ini dipulihkan kembali kepada posisi konstitusi kita, yaitu hak menguasai negara yang terkait dengan hak-hak masyarakat setempat, masyarakat lokal, masyarakat adat dalam kaitan dengan lingkungan dan hutan dan juga pengelolaannya. Tadi Anda menyebut pemerintah daerah itu sesungguhnya representasi dari pemerintah pusat. Gubernur. Itu kan undang-undang pemerintah daerah. Iya, jelas gubernur ya. Nah, itu artinya gubernur kan seharusnya sudah bisa memimpin penegakan hukum, bukan hanya soal dia protes ke pusat gitu kan. Ini kan harusnya kan bisa penegakan hukum. Misalnya kalau di pusat itu kebijakan presiden memimpin penegakan hukum, memerintahkan para aparat penegak hukum. Berarti kan gubernur juga sesungguhnya dalam konteks daerah bisa seperti itu. Oh ya, tentu bisa. Jadi sebenarnya dengan ada nota protes itu kan sudah ada muncul fakta, udah muncul peristiwa hukum, dan itu dengan adanya nota protes itu nggak perlu sampai datang gubernur ke kementerian untuk protes, ya Gakumnya sudah bekerja itu. Dia harus bisa melakukan tindakan verbal di sana, dan itu harus segera dilakukan karena yang menyangkut kita ini kan masih bukan trauma ya, masih ngeri dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat itu. Dan kita nggak redo kalau terjadi juga di Jawa Barat dan di daerah yang lain. Karena berat sekali, kasihan Republik ini akan menanggung beban dari resiko dan bencana yang terjadi karena keterlambatan, kelalaian, keleletnya kita mengantisipasi. Ini benteng sudah jebol kalau menurut saya. Dan itu yang dibaca, dilihat, dan dianalisis dengan tindakan administrasi dia membuat nota protes. Dan saya kira itu bukan tindakan administratif, itu tindakan yang sudah given dengan alam pikirannya yang pro kepada ekologis dan pro kepada hutan dan pro kepada rakyat. Baik, Bang Joni, saya kira kesempatan di sesi akhir diskusi kita ini, saya ingin Bang Kaban maupun Bang Joni memberikan catatan khusus untuk pemerintah daerah dalam hal ini yang dipimpin oleh Gubernur Jawa. Ya, saya ada tambah catatan ya. Jadi persoalan kalau Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah punya langkah untuk pengamanan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, menurut saya itu tidak perlu ada kompromi ya. Itu harus betul-betul penegakan hukum ya, karena saya yakin itu ada sebuah pelanggaran hukum. Tetapi kepada Gubernur Jawa Barat juga saya ingatkan bahwa pelepasan kawasan hutan produksi, tolong nih ya, pelepasan kawasan hutan produksi yang berhutan. Nah, ini kepada aktivis-aktivis LSM juga tolong jadi perhatian ya. Pemanfaatan kawasan hutan ya dengan pelepasan kawasan hutan produksi yang masih produktif untuk kegiatan-kegiatan agro ya, ini perlu dicegah. Kalau mau memanfaatkan kawasan hutan ya untuk kepentingan sosial untuk ekonomi masyarakat, itu adalah pada kawasan-kawasan hutan yang memang sudah tidak produktif lagi. Tapi kawasan hutan produktifnya harus dipertahankan fungsi-fungsi kehutanannya. Ini demi kebaikan. Ya, ini demi kebaikan. Jadi perlu ada langkah-langkah. Jadi kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya mendengar bahwa pelepasan 1 juta hektar kawasan hutan
yang selama ini dikelola perhutani mau dibagi-bagi kepada masyarakat, ini akan mempercepat, ya, akan mempercepat malapetaka yang tidak kita inginkan. Ingat, kawasan hutan dia adalah memiliki fungsi-fungsi ekologi yang harus tetap terpelihara. Ya, ini yang harus kita catatan saya, bukan hanya masalah Taman Nasional, tapi pelepasan kawasan hutan hampir 1 juta hektar hutan produksi, menurut saya itu akan menuai badai dahsyat. Bang Joni, silakan. Saya ada 2 catatan dan 1 saran. Pertama, ketika sebelum ini Kang Didi mengeluarkan surat edaran, ya, pencabutan atau moratorium izin-izin di kawasan yang beresiko, bahkan bukan cuma skala Bandung Raya, tapi buat skala Jawa Barat gitu kan. Dan itu memang harus didukung dan dijadikan langkah yang konsisten. Dan saya lihat ini adalah langkah yang konsisten dengan agenda atau langkahnya untuk membuat nota protes agar mencabut izin-izin yang bermasalah dan tidak sesuai dengan peruntukannya di Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan ini 2 fakta empiris yang saya pikir adalah tindakan konkret yang memang adalah sangat mendukung sekali mengantisipasi keadaan yang sudah jebol seperti yang disampaikan oleh Bang Kaban, bahwasanya kita sudah sangat amat-amat bahaya dan darurat dalam hal ekologis. Dan karena itu saran saya adalah bagaimana ini bisa dipelajari, dijadikan pembelajaran oleh pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mengajak, mengingatkan, bahkan mungkin memfasilitasi agar gubernur pada provinsi yang juga punya risiko yang mirip, yang sama, karena kita tidak tahu, kita harus lebih baik mengantisipasi, dan karena itu pemodelan ini harus dibuat dan ditangani pada level yang lebih skala nasional. Saya kira itu 2 catatan dan 1 saran. Terima kasih. Terima kasih Bang Joni, Bang Kaban. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan kebijakan hukum, politik, kehutanan, lingkungan, pendidikan, dan budaya hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Merdeka, Allah Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa.